Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kak Via. Saya akan menjelaskan tentang mountaineering. Mountaineering adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan gunung, atau dalam arti yang luas, suatu perjalanan yang meliputi hill walking sampai pendakian ke puncak-puncak gunung yang tersulit. Pada kegiatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kegiatan rappelling cruising. Rappelling cruising adalah suatu kegiatan naik turun yang berkaitan yang di atas tali dengan bantuan alat-alat yang tertentu. Karabiner screw kit berfungsi sebagai alat pengaman untuk kegiatan di alam bebas yang beresiko tinggi, seperti panjat tebing, penyusuran goa, mendaki gunung, rappelling, dan hari ini yang kita akan latihan adalah cruising. Juga digunakan sebagai alat pengaman saat bekerja. Karabiner screw kit digunakan dengan cara dikaitkan ke tali, harness, anchor, ataupun ke karabiner lain sebagai alat pengaman. Untuk cara penggunaannya, jadi ini yang namanya screw gate-nya, penguncinya dibuka seperti ini, kemudian dibuka. Setelah itu tali prusiknya atau tali rappelling bisa dimasukkan ke sini, kemudian dikunci lagi. Sudah selesai. Ini adalah figure of 8. Kenapa dikatakan 8? Karena bentuknya seperti angka 8. Figure of 8 dalam rock climbing atau wall climbing adalah sebagai rem untuk player. Dan cara pemasangannya yang cepat dan mudah dilepaskan yang harus diperlukan kehati-hatian dalam pemakaiannya, karena sangat bergantung dengan kekuatan tangan sebagai stopper. Berikut adalah yang namanya tali prusik. Tali prusik ini walaupun berukuran kecil mempunyai banyak kegunaan. Salah satunya dalam rock climbing. Dapat digunakan sebagai pemanjang jangkar dan sebagai pengikat antara badan ke lifeline saat berada di tebing. Saat dalam caving biasa digunakan sebagai alat SRT atau single rope technique way secara tradisional. Ini adalah tali webbing atau biasa disebut juga dengan tali jiwa. Tali webbing mempunyai banyak fungsi dalam kegiatan outdoor sport. Dalam caving dan rock climbing, tali ini digunakan sebagai anchor atau jangkar dengan diikatkan ke suatu objek yang kokoh seperti batu atau pohon. Tali ini juga dapat digunakan sebagai harness dan straps pada tas punggung. Kemudian tali webbing ini juga dipasang di pinggang dan selangkangan jika akan melakukan rappelling dan juga prusik. Kemudian ini namanya tali karmantel yang digunakan untuk menuruni dan memanjat medan. Berikut adalah cara pemasangan webbing saat akan melakukan rappelling dan juga prusik. Jadi ada caranya tersendiri untuk pemasangan webbing. Diusahakan untuk pemasangan webbing bisa rapat di badan agar bisa lebih nyaman saat melakukan prusik dan juga rappelling. Dan juga harus hati-hati saat melakukan pemasangan webbing karena itu untuk keselamatan saat kita melakukan rappelling dan juga prusik. Agar untuk pemasangan webbing bisa lebih rapat, bisa dilakukan dengan cara berjongkok. Nah, ini sudah selesai untuk pemasangannya. Karena di talinya masih ada sisa, maka diikatkan di belakang agar tidak mengganggu saat melakukan rappelling atau prusik. Nah, ini sudah selesai. Berikut adalah cara pemasangan karabiner ke tali webbing.
Nah itu pemasangannya ada 2 karabiner. Terdapat 2 cara pemasangan. Yang pertama, karabiner webbing untuk melakukan brusik. Yang kedua, karabiner webbing dan juga figure of 8 untuk melakukan rappelling. Berikut adalah cara pemasangan karmantel ke figure X. Pertama, figure X dilepaskan dari karabiner, kemudian dimasukkan dengan cara yang seperti itu. Kemudian figure X dimasukkan lagi ke karabiner. Tindakan seperti ini dilakukan saat kita akan melakukan rappelling. Berikut adalah sarung tangan yang digunakan saat melakukan rappelling untuk menjaga agar tangan tidak terluka oleh karmantel. Berikut adalah cara pemasangan tali prusik ke tali karmantel. Sebelum melakukan prusik, maka memasang tali prusik terlebih dahulu. Diusahakan saat mengikatkan tali prusik harus rapat, karena itu untuk keselamatan saat kita berada di atas. Jadi tali prusik yang dipasang ada 2 buah. Yang pertama dimasukkan ke karabiner. Yang kedua, untuk tumpuan kaki. Nah, jadi saat seperti itu kita bisa duduk. Dan untuk naik, dinaikkan tali yang ada di kaki, kemudian dikatkan kembali, kemudian panjat. Kemudian yang tali prusik yang ada di karabiner dinaikkan agar kita bisa naik lagi. Seterusnya seperti itu sampai berada di puncak. Sangat diusahakan agar tali prusik lebih erat, agar tidak melorot ke bawah. Saat melakukan prusik seperti ini, dibutuhkan tenaga yang sangat ekstra. Jika kelelahan, bisa duduk terlebih dahulu, seperti itu. Kalau memang tenaganya sudah bisa, kalau tenaganya sudah ada, bisa dilanjut sampai ke puncak. Setelah itu, pencopotan figure X. Kemudian tali karmantel dikaitkan ke figure X. Kemudian dimasukkan lagi ke karabiner. Dan tumpuannya itu ada di tali prusik yang ada di kaki. Kemudian pencopotan tali prusik yang ada di karabiner. Tumpuannya ada di kaki. Jadi kedua tangan bisa melepas, jadi tumpuannya ada di kaki. Kemudian tali prusiknya diikatkan di pundak. Setelah itu tali prusik yang ada di kaki dicopot dan harus memegang tali karmantel untuk keseimbangan agar tidak jatuh. Kemudian diikatkan lagi ke pundak. Nah, ini namanya sudah rappelling. Jadi Kak Faza ini sudah bisa turun dengan cara tali karmantelnya dilonggarkan. Kemudian untuk pengeremannya bisa dieratkan. Kemudian Kak Faza bisa melakukan yang namanya overhead. Kepala sudah
ada di bawah seperti itu. Itu kalau sudah berpengalaman ya, sangat hati-hati sekali. Sebenarnya bisa memakai rem di tangan, tapi juga bisa memakai rem yang ada di kaki, tergantung pengalamannya masing-masing kalau sudah pro. Nah, setelah itu harus jongkok terlebih dahulu agar talinya tidak kaku. Kemudian figur X-nya dilepas sama tali karmantel. Selesai.